Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa imamina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun kama qala rabbuna ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qul lillah. Ma'syaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang paling terbaik untuk terus kita ucapkan selain dari pujian dan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, Allah terus menerus melimpahkan nikmat itu. Maka mari kita pun terus saling mengingatkan agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam agama kita ada satu konsep penting yang bahkan Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, lebih dari 100 ayat. Dan konsep ini sebenarnya sederhana karena bagian dari kehidupan kita. Konsep tersebut adalah konsep tentang rezeki. Rezeki yang selalu bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Akan tetapi, tahukah kita bahwa sebagian besar problem yang terjadi di masyarakat kita sebabnya adalah tidak pahamnya dalam memahami konsep rezeki itu. Coba kita melihat realitas problem yang terjadi di negeri kita ini, di daerah-daerah kita, di tempat kita. Mulai dari korupsi yang tidak pernah berhenti kita dengarkan informasinya, yang dilakoni oleh mereka-mereka yang sebenarnya sudah berkecukupan dalam hal rezeki. Suap menyuap, pungutan liar, transaksi ribawi, menyalahgunakan wewenang, kasus-kasus yang viral, narkoba, LGBT, menipu online maupun offline, merampok, mencuri, membegal, dan seluruh problem yang terkait dengan harta, terkait dengan rezeki. Maka diantara salah satu sebabnya karena tidak memahami dengan baik bagaimana sebenarnya Islam mengatur rezeki seseorang. Jamaah yang berbahagia, mari kita lihat beberapa poin bagaimana semestinya kita memahami rezeki itu. Yang pertama, bahwa tidak satu pun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah jamin padanya rezeki masing-masing. Bukankah kita merasa aman, merasa nyaman ketika pimpinan kita, bos kita, direktur kita menjamin setiap bulan ada gaji yang kita terima? Lantas ketika Allah menjamin yang maha kaya, yang memiliki langit dan bumi ini, mestinya kita harus merasa aman, tidak perlu khawatir, tidak perlu galau.
tentang sumber rezeki kita karena sudah ada jatah masing-masing. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak satu pun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah Al-Ghaniyun Hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji, yang kemudian menjamin rezeki setiap kita tanpa terkecuali. Memang wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Allah memang bedakan, ada yang Allah lebihkan rezekinya, ada yang Allah sempitkan. Semua itu atas hikmah Allah, dan Allah maha tahu atas maslahat hamba-hambanya. Kemudian prinsip yang kedua, jam yang berbahagia. Ketika Allah sudah menetapkan di dalam kandungan di usia 4 bulan atau 120 hari, saat mengutus malaikat bikat birizkihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, ditetapkan baginya 4 perkara. Yang paling pertama kali adalah rezeki. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Nabi bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmilu rizqah." Wahai manusia, kalian tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali habis jatah rezeki. Artinya usia kita sama panjangnya, sama banyaknya dengan jumlah atau jatah rezeki yang kita miliki. Rezeki saya yang Allah tetapkan untuk saya tidak akan pernah tertukar dan diambil oleh orang lain. Sebagaimana rezeki para jamaah tidak akan mungkin saya ambil, masing-masing kita punya jatah. Lalu apa yang kita lakukan? Nabi melanjutkan sabdanya, "Fala tastabti'ur rizqa." Jangan tergesa-gesa menjemput jatah rezeki. Disinilah problem kita. Terlalu ingin cepat. Sebenarnya itu jatah kita, tapi kadang kita terlalu cepat untuk mengambilnya dengan jalan-jalan yang salah tadi, dengan cara korupsi, menipu dan lain sebagainya. Maka Nabi kembali menegaskan, "Ittaqullaha ayuhan nas." Bertakwalah kalian wahai manusia. Fa'ajmilu fit talabi. Perbaiki cara kalian mengambil jatah rezeki itu. Perbaiki caranya. Bagaimana? Kata Nabi, "Khudhu ma halla wada'u ma haruma." Ambil yang halalnya, tinggalkan yang haram. Subhanallah. Sekiranya para pejabat di negeri ini paham konsep seperti ini, dia hanya mengambil yang halal, yang memang jatahnya, bukan jatah rakyatnya, bukan jatah bawahannya, mungkin akan beda cerita. Sehingga Nabi melalui sabdanya memberi konsep yang begitu luar biasa kepada kita, bagaimana sikap kita dengan jatah rezeki kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, jam yang berbahagia. Prinsip yang ketiga, tidak boleh kita mengumpulkan rezeki tadi yang Allah berikan untuk kita, yang Allah siapkan untuk kita, pada saat yang bersamaan kita justru melupakan dan melalaikan kewajiban kita terhadap Sang Pemberi rezeki. Betapa banyak realita bercerita, sibuk mencari nafkah, sibuk bekerja, mengumpulkan jatah rezekinya dari Allah. Pada saat yang bersamaan dia lupa kepada Allah. Panggilan azan dia abaikan, panggilan sholat dia tinggalkan. Padahal dia tidak sadar, saat dia bekerja sebenarnya dia mengumpulkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka dari itu Allah mengingatkan kepada kita, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa aqamus shalah. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya untuk mengingat Allah.
lalu dia mengerjakan salat. Maka apapun pekerjaan kita, apapun cara kita mencari, mengumpulkan rezeki tadi, selama itu halal, maka mari jangan kita lupakan Sang Pemberi nikmat. Kita penuhi panggilannya, kita kerjakan perintahnya, dan kita berusaha meninggalkan larangan. Kemudian yang keempat, jamaah yang berbahagia, kita yakin ada pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia saja, saat kita mengelola keuangan, ada pertanggungjawaban. Begitu pula di akhirat. Dan tidak tanggung-tanggung. Dari 5 pertanyaan, la tazalu qadama abdun yaumal qiyamah hatta yus'al an arba anil khamsa. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 5 perkara. 2 pertanyaan itu berkaitan dengan rezeki kita. Min aina tasabah wa aina anfaqah. Dari mana sumber rezekimu? Dari mana rupiah engkau dapat? Bagaimana jabatan engkau peroleh? Bagaimana mobil engkau beli? Bagaimana rumah engkau bangun? Akan ditanya pada hari kiamat. Dari mana sumbernya? Tidak berhenti di situ. Allah akan kembali bertanya, min aina anfaqah? Di mana engkau habiskan rezekimu itu? Maka beruntunglah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, rezekinya, hartanya, jabatannya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah. Karena hisabnya akan mudah, pertanggungjawabannya akan lebih ringan. Dan yang terakhir, jamaah yang berbahagia, di antara konsep rezeki bahwa ukuran kemuliaan, ukuran kebanggaan, ukuran derajat seseorang di hadapan Allah tidak akan pernah bisa diukur dengan banyaknya harta. Tidak secara otomatis orang yang banyak hartanya mulia. Karena Nabi mengatakan khairun nas au khairukum, sebaik-baik manusia di antara kalian anfa'uhum linnas, yang paling banyak bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Tentu akan lebih luar biasa orang-orang yang Allah berikan jatah rezeki dalam jumlah banyak, lalu rezekinya itu memberi manfaat kepada orang lain. Maka jangan pelit, jangan kikir, ada hak dan kewajiban pada setiap harta yang kita miliki. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang berbahagia, menutup khutbah yang kedua ini, bahwasannya kita punya potensi, kita punya waktu, kita punya kemauan untuk mengumpulkan seluruh jatah rezeki kita di dunia ini. Dan tahukah kita bahwa kita juga memiliki jatah rezeki di akhirat kelak? Maka kita punya potensi, kita punya waktu, kita punya keinginan untuk mengumpulkan jatah rezeki itu. Bukankah ketika kita mampu menjaga sholat 5 waktu adalah rezeki? Bukankah ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan baik itu juga rezeki? Bukankah ketika memiliki anak-anak yang soleh itu juga rezeki? Itu rezeki kita di akhirat nanti. Maka sebagaimana kita bisa mengumpulkan jatah rezeki kita di dunia ini, sebenarnya kita pun bisa mengumpulkan jatah kita, rezeki kita yang terbaik di akhirat kelak. Maka mari kita upayakan rezeki-rezeki kita yang terbaik fid dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk, memberi kita kemudahan, mengaruniakan kepada kita sekalian rezeki yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.